بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mencurahkan berbagai nikmat dan anugerah kepada kita semua. Banyak sekali nikmat dan nikmat Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, menjumlahnya. Allah telah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Tapi suatu hal yang dipastikan, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka semuanya datangnya dari Allah. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Termasuk keberadaan kita di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah وذكرهم الله في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, atau di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Nah, itu saya berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, dan membawa berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan dari mengingat hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "La yashkurillah man la yashkurun nas
tidaklah bersyukur kepada Allah, yang tidak mensyukuri manusia, maka kita berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan secara khusus pada Departemen Agama Kutai Kartanegara akan segala fasilitasnya dan kemudahan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk mereka. Demikian pula Ta'mir Masjid Jami' Hasanuddin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan inayahnya, dan pada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih keutamaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajr ka'ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan untuknya pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Siapa yang menjadi sebab dalam sebuah kebaikan, orang lain melakukannya, maka yang menjadi sebab ini dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadirin sekalian yang dirahmati dan saya muliakan, pembahasan kita pada pagi hari ini, dalam beberapa hari ini, insyaallah taala kita akan mengkaji kitab yang tergolong kitab yang memuat pembahasan yang sangat penting dan sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Buku ini adalah buku Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman Al-Mawludi Al-Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 373 Hijriah dan wafat pada tahun 449 Hijriah. Dan Abu Uthman Al-Mawludi ini seorang imam besar di masa beliau. Beliau adalah rujukan manusia di dalam berbagai permasalahan keagamaan. Dan beliau adalah seorang penasihat kaum muslimin yang dulu memberikan pengajaran nasihatnya di sebuah masjid yang dipercayakan kepada beliau, jami' yang dipercayakan kepada beliau. Abu Uthman Al-Mawludi rahimahullah mempunyai banyak karya dan tulisan. Yang di antaranya buku ini, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, di mana beliau di dalam buku ini menyebutkan akidah bukan dari diri beliau. Akidah beliau sebutkan dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, dan apa yang disepakati oleh para a'immat as-salaf, apa yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam yang datang setelahnya. Apakah itu Imam Al-Auza'i, ahli fikihnya negeri Syam, atau Imam Sufyan bin Abdullah Al-Thawri, ahli fikihnya negeri Kufah, atau dia adalah Al-Imam Abu Hanifah, juga ahli fikih dari negeri Kufah, atau dia adalah Al-Imam Malik ibn Anas, ahli fikih kota Madinah, atau dia adalah Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, ahli fikih kota Iraq. Setelah itu beliau berpindah ke Mesir. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad, ahli fikih kota Iraq. Demikian pula Imam Sufyan ibn Uyainah, ahli fikih kota Mekah. Ya, dan banyak lagi dari para a'imah dan para ulama salaf yang dia sebutkan di dalam buku itu. Sangat banyak sekali kesepakatan ya, yang beliau sebutkan di dalam buku ini. Dan harus diketahui bahwa pembahasan akidah
Ini mempunyai nilai yang sangat penting bagi umat Islam. Membahas masalah keyakinan. Bagaimana tidak? Sedangkan seruan untuk mengajak kepada keyakinan yang benar itu adalah misi utama dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Tidak seorang nabi pun yang Allah utus kecuali misi utamanya adalah menanamkan peribadatan yang benar kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan yang keliru, segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Dari fikih yang sangat indah, 2 ayat di dalam Al-Quran di surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl ini di kalangan para ulama disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am. An-Ni'am artinya penjelasan nikmat-nikmat. Ya, sebab surah An-Nahl, surah 16 dari Al-Quran, yang ke-16, ini dari awalnya hingga akhirnya menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia. Di dalam surah inilah firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah kalau memang benar kalian beribadah kepadanya. Jadi adalah surah menjelaskan tentang nikmat. Ya. Dan tahukah kita nikmat apa yang paling pertama disebut di dalam surah ini? Nikmat yang pertama adalah penjelasan nikmat Allah diutusnya para nabi dan para rasul membawa akidah yang benar. Kalau kita baca awal dari surah, "Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ayat yang kedua, "Yunazzilul malaika birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan para malaikat. Allah menurunkan para malaikat dipimpin oleh Jibril membawa perintah Allah yang disampaikan kepada hamba-hamba yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah. Itu perintah Allah disampaikan kepada para rasul maksudnya. Jadi mereka turun membawa wahyu kepada para rasul. Apa wahyunya? An-anziru. Hendaknya kalian wahai para rasul memperingatkan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada firman Allah. Hendaknya diingatkan kepada manusia. Maka ini nikmat yang paling besar yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di awal nikmat yang diterangkan. Ya. Awal nikmat yang diterangkan. Dan di dalam surah ini pula ayat yang kedua juga masih menjelaskan misi diutusnya para nabi dan para rasul. Allah firman di ayat yang ke-36 dari surah ini, "Wa laqad ba'athna min kulli ummatin fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah terangkan tidak ada satu umat pun yang diutus kecuali ada rasul untuk mereka. Ada rasul yang Allah utus di tengah umat itu menegakkan hujjah, menjelaskan al-mahajjah. Ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Jadi tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu untuk menyampaikan kepada umatnya sembahlah Allah wajtanibu at-taghut dan jauhilah taghut. Perhatikan ini penjelasan bahwa setiap nabi dan rasul itu diutus untuk menyampaikan, memurnikan akidah yang benar dan menjelaskan akidah yang keliru. Ya. Kedua ini diterangkan secara bersamaan. Ya. Diterangkan akidah yang benar, diterangkan pun akidah yang salah. Kenapa? Supaya kebenaran semakin tampak dan semakin jelas. Ya, karena seseorang yang tahu kebenaran tapi tidak tahu kekeliruan, kadang dia jatuh di dalam kekeliruan tanpa dia sadari.
Dan sekiranya ini adalah hal yang dimaklumi. Manisnya gula, kita tidak akan pahami betapa besar kadar dan nikmatnya manis ini. Kita tidak memahami kadar nikmatnya manis ini kecuali setelah mengenal ada yang namanya pahit. Andai kata semuanya manis, maka tidak akan nampak dari nikmat manis itu. Demikian pula dengan cahaya. Cahaya ini tampak bagaimana besarnya sebagai nikmat ketika kita mengetahui lawannya kegelapan. Mengetahui lawannya kegelapan. Maka akidah yang benar juga Allah Subhanahu wa taala terangkan. Diterangkan akidah yang benar sekaligus diterangkan jalan yang keliru. Agar supaya yang benar ini semakin jelas. Ya. Dan orang yang berada dalam akidah benar tidak mungkin dia jatuh di dalam hal-hal yang keliru sebab dia juga mengetahui jalan yang keliru. Dan ini prinsip pokok hendaknya diketahui, ini adalah dasar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, pembeda. Dia membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara cahaya dan kegelapan, membedakan antara ilmu dan kejahilan, membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Al-Quran membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan nikmat yang diberikan kepada manusia, wa hadainahum najdain. Dan kami beri hidayah kepada manusia ini dengan dua jalan. Kata para ahli tafsir, itu diberi hidayah kepada manusia, mereka menggunakan dua jalan, jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang benar supaya dia ikuti, jalan yang salah supaya dia tinggalkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberikan kepadanya ilham jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Jadi ditunjukkan kepadanya mana yang merupakan jalan yang kalau dia tahu itu adalah kefajiran, dosa dan maksiat, dan diterangkan apa yang merupakan jalan petunjuk yang di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Jadi ayat dirinci dengan sejelas-jelasnya agar supaya tampak jalannya orang-orang yang benar. Jadi ayat penjelasan jalan kebenaran diterangkan. Dengan dijelaskannya jalan kebenaran ini akan tampak juga jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi dua jalan sekaligus diterangkan. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang diketahui bagi umatnya. Jadi ini misi dakwah para nabi dan kawan. Nabi Muhammad dan seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Tidaklah mereka diutus di tengah umatnya kecuali mereka terangkan seluruh kebaikan mereka terangkan. Sekaligus mereka terangkan hal-hal yang jelek berbahaya bagi umat mereka terangkan supaya dihindari. Ya. Dan inilah keindahan Islam dan kesempurnaannya. Keindahan Islam dan kesempurnaannya. Kemudian mempelajari akidah yang benar ini, ya, tampak betapa pentingnya dari manfaat-manfaat dan kaidah di dalam mempelajari akidah. Seorang yang mempelajari akidah yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya berbagai kebaikan. Allah memberikan untuknya berbagai kebaikan. Orang yang berakidah dengan akidah yang benar,
Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya di dunia dan di akhirat. Dia dikokohkan. Di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Berbeda dengan orang yang akidahnya tidak benar. Maka dia penuh dengan ketimpangan. Tidak ada keteguhan. Di mana angin kencang datang, maka dia terhempas bersama angin tersebut. Tapi orang yang berakidah dengan akidah yang benar, dia bagaikan sebuah batu karang yang sangat kuat. Badai ombak apapun yang datang, dia tetap kokoh dan tegak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Perhatikan, keimanan itu dibahaskan dalam Al-Quran untuk orang yang sempurna akidahnya, orang yang murni akidahnya, tidak dinodai dengan kesyirikan. Iya, tidak dinodai dengan kesyirikan, tidak dinodai, tidak dikotori dengan penyimpangan akidah. Iman yang benar. Allah mengokohkan orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tsabit. Ya, banyak dari tafsir ini dijelaskan dalam sebagian hadis bahwa qaul tsabit yang diinginkan ucapan la ilaha illallah. Dikokohkan dengan akidah yang benar itu. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat. Allah mengokohkan. Allah menguatkan. Allah menguatkan. Dan ini memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan. Karena itu orang yang berakidah dengan akidah yang benar, dia tertimpa musibah, malapetaka, maka akan ditemukan darinya bentuk-bentuk dari peribadatan. Akan ditemukan darinya kesabaran. Akan ditemukan darinya keridhaan, ya, terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ditemukan darinya kesyukuran. Sebab di belakang musibah dan malapetaka ada hikmah dan pelajaran-pelajaran yang kadang membawa kebaikan bagi hamba. Maka ada kesyukuran pada dirinya. Ini di antara buah dan pengaruh dari akidah yang benar. Apalagi kita di masa ini, kita tidak bisa menutup mata kita dari banyaknya seruan-seruan yang menyuruh kepada hal-hal yang menyelisihi agama. Hal-hal yang menyelisihi akidah yang benar. Banyak kerancuan-kerancuan yang disampaikan. Banyak pemikiran-pemikiran yang ingin memalingkan dari akidah yang benar. Maka diperlukan keteguhan dan kekokohan bagi seorang hamba di atas akidahnya. Dia wajib mengenal akidahnya. Ya. Wajib mengenal akidah tersebut. Kemudian yang kedua dari manfaat mempelajari akidah. Ya. Seorang yang mempelajari akidah yang benar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keamanan. Dan Allah menjamin untuknya hidayah. Dia akan diberikan keamanan dan dijamin untuknya hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Jadi keimanannya benar, akidahnya benar, maka Allah jamin untuknya, untuk mereka keamanan. Perhatikan bahasa aman dalam ayat. Keamanan di sini keamanan mutlak umum, seluruh jenis keamanan yang diperlukan. Keamanan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Keamanan di dunia dan di akhirat. Cakupannya luas keamanan. Allah jamin untuknya keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah. Iya. Dan keamanan ini hanyalah muncul dengan akidah yang benar di tengah kaum muslimin.
Karena itu tidak pernah disaksikan ada keamanan yang lebih besar dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka adalah generasi awal di tengah umat ini, para sahabat, generasi awal di tengah umat ini, orang yang paling lurus akidah. Karena itu keamanan, kejayaan berlipat ganda mereka dapatkan. Berlipat ganda mereka dapatkan. Iya. Maka siapa yang menghendaki keamanan, ini caranya. Dan di antara fikih yang penting untuk diperhatikan, sebagai seorang muslim, dia cinta kebaikan untuk dirinya. Dia cinta kebaikan untuk keluarganya. Dia cinta kebaikan untuk masyarakatnya. Dia cinta kebaikan untuk negara dan bangsanya. Dalam seorang muslim, dia cinta keamanan ditegakkan di negerinya. Dia cinta melihat masyarakatnya hidup di tengah keamanan. Karena itu, penduduk negara ini, mereka dari dahulu hingga hari ini berlomba-lomba memikirkan cara menciptakan keamanan di tengah negara. Ada yang melakukan proses menciptakan keamanan dari jalur sistem, meningkatkan sistem keamanan di kepolisian misalnya, yang semisal dengannya, apa yang semisal dengan itu. Ada yang di sistem pemerintahan. Semuanya mencari jalur-jalur keamanan. Tapi ada satu poin dari sebab keamanan yang paling besar dan paling utama, yang merupakan sumber segala keamanan. Dan ini banyak dari kita menalihkannya. Ya, banyak dari kita menalihkannya, yaitu membersihkan akidah yang benar. Karena itulah mengajarkan buku-buku akidah ini adalah salah satu andil yang sangat besar di dalam menciptakan keamanan di tengah umat. Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau masuk diperintah oleh Allah ke kota Mekah. Mekah waktu itu yang akan dirintis oleh Nabi Ibrahim adalah tanah gersam yang tidak ada sesuatu apapun di sini. Tidak ada yang hidup di negeri. Allah perintah pada Nabi Ibrahim untuk mendatangi. Awal kali beliau menginjakkan kaki di negeri itu, Nabi Ibrahim berdoa. Doanya di ayat di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ini doa yang pertama beliau mulai. Sebab dia tahu sebuah negeri tidak mungkin akan sejahtera tanpa ada keamanan. Karena itu awal doa beliau, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya di tanah kota Mekah. Dimaklumi bagaimana kisah Hajar dan putranya Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah meninggalkannya. Ya. Maka berkembanglah kota Mekah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk datang lagi ke kota Mekah untuk kedua kalinya. Maka Nabi Ibrahim datang, dan di kali kedua ini Nabi Ibrahim berdoa dengan sebuah doa. Doanya disebutkan di surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Lagi-lagi diulangi, doa memohon keamanan. Dan di doa yang kedua ini Nabi Ibrahim menyebutkan sebab keamanan. Beliau memohon sebab keamanan ini. Beliau berkata, jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ya. Sebab berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Beliau sangat sadar bahwa memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, kepada berhala maupun selainnya, ini adalah sebab utama menciptakan keamanan. Dan keamanan akan datang dari arah itu. Akan datang dari arah itu. Ya. Karena itulah upaya di dalam memurnikan, menjernihkan akidah. Ini adalah salah satu upaya menegakkan keamanan dan menegakkan kesejahteraan di tengah manusia.
Dan ini adalah manfaat yang kedua dari manfaat seorang mempelajari akidah. Manfaat yang ketiga dari seorang mempelajari akidah, akidah yang benar ini akan menyebabkan kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi siapa yang mempelajari. Siapa yang mencari kesejahteraan, dia ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, tidak mungkin dia dapatkan kecuali kalau dia memahami akidah yang benar. Dengan akidah yang benar ini, walaupun dia memiliki sedikit dari dunia, tapi dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Orang yang paling bahagia di dunia. Banyak orang yang mempunyai harta berlimpah ruah. Tapi itu tidak menyebabkannya menjadi orang yang bahagia. Nabi SAW di sebagian keadaan disebutkan dalam hadis 2 bulan sungguh kompor beliau tidak menyala. Artinya di rumah beliau tak pernah memasak selama 2 bulan. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang menghidupi kalian? Kata beliau, al-aswadat. Ya, 2 yang hitam. Maksudnya dia yang hitam ini air putih dan korma. So, orang Arab kalau ada 2 pasangan, satunya putih, satunya hitam, disebut dua-duanya hitam atau dua-duanya putih. Secara umumnya. Sama dengan bulan, matahari dan bulan, yang beda matahari dan bulan. Tapi orang Arab berkata 2 bulan. Dua-duanya dianggap bulan. Ini dalam penyebutan. Ya. Jadi Nabi hanya hidup dengan air putih dan korma, subhanallah, dalam 2 bulan. Apakah ini menunjukkan bahwa beliau tidak sejahtera? Allah kurang memberi nikmat kepada beliau? Tidak. Bahkan beliau adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya dari Rasulullah. Sebab kekayaan itu, kata Nabi SAW, Laisal gina an kathratil araq, innamal gina ginallah. Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Dan kekayaan di dalam jiwa ini tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Tidak mungkin akan terwujud pada orang yang tidak mempelajari akidah yang benar. Maka dia wajib mempelajari dan memahami akidah tersebut. Terus dia mengulangnya di dalam kehidupannya. Untuk bangsa dan negara, kesejahteraan mereka juga dibangun di atas sana. Dibangun di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Allah berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh. Perhatikan janjinya. Pada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan kalian pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan sebelum kalian di atas muka bumi sebagai pemimpin. Dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk kalian. Dan Allah akan mengganti rasa takut kalian dengan keamanan. Perhatikan ya. Kesejahteraan. Tapi ada syaratnya. Ada syarat untuk mendapatkan ini. Apa syaratnya? Sebutkan di akhir ayat. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi harus ada kemurnian akidah. Untuk menciptakan kesejahteraan. Negeri manapun, walaupun dia maju dalam keilmuan, dalam teknologi, tapi begitu tidak ada keimanan, maka tidak ada kesejahteraan di negeri. Lihatlah negeri-negeri kafir yang merasa punya kemajuan. Apakah ada keamanan? Mungkin Amerika Serikat tingkat kriminalnya lebih banyak di antara negara-negara lain. Contoh di antara yang paling betul, misalnya Swedia. Mayoritas masyarakatnya penduduknya mendapat jaminan. Bersama dengan itu, tingkat bunuh diri paling banyak di Swedia. Tidak ada keamanan. Walaupun mereka ada sisi dari dunia, kemakmuran dari dunia, tapi kalau tidak memiliki akidah yang benar, tidak mungkin datang kesejahteraan dan keamanan.
Jadi syarat yang penting untuk diperhatikan. Umat Islam harus memahami hal ini. Dan ini adalah modal utama mereka. Tapi yang menjadi masalah, ya, banyak dari umat Islam menganggap mempelajari akidah ini adalah kegiatan, ya, sunnah-sunnah saja atau perkara tambahan. Bukan dijadikan sebagai kewajiban. Sebab ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban. Di alam kubur nanti, di alam kubur, seorang tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan benar kecuali bagi yang memiliki akidah yang benar. Karena itu Rasulullah menceritakan bagaimana kondisi seorang yang didudukkan di alam kuburnya. Lalu ditanya oleh para malaikat dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin sekarang kita hafal, pelajaran dari SD, dari TK. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Rabbu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu sembah? Semuanya menjawab. Siapa Nabimu? Semuanya menjawab Nabi Muhammad. Apa agamamu? Semuanya menjawab Islam. Tapi jawaban ini mampu dia ucapkan di depan malaikat? Orang beriman saja yang kuat akidahnya yang mampu. Adapun yang tidak kuat, Nabi ceritakan. Amal kafir dalam sebuah riwayat, amal munafik dalam sebuah riwayat, amal mujrim. Ya. Seorang kafir kalau dia ditanya dalam sebuah riwayat, seorang munafik kalau dia ditanya dalam riwayat yang lain, seorang yang berdosa kalau dia ditanya. 3 pertanyaan ini dia berkata apa? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia berkata, saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya mendengarkan manusia berucap seperti itu, saya juga ikut-ikut mengucapkan. Perhatikan, sekedar ikut-ikut, dia tahu jawabannya, tapi ikut-ikut dia tidak mampu mengucapkannya. Dia menganggap dirinya tidak tahu pada hari kiamat, pada di alam kubur. Dan ini jawaban hanya bisa dijawab oleh orang yang mempelajari akidah yang benar. Kalau dia tidak belajar akidah yang benar, bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan dirinya selamat menjawab pertanyaan para malaikat? Dan pertanyaan malaikat ini kalau tidak dijawab, Nabi SAW berkata, setiap kali dia tidak menjawab, maka malaikat akan memukulnya dengan mitraqah, dengan palu, dengan gada. Ini palu dan gada, kata Nabi, kalau dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur berkeping-keping. Dan dia setiap kali dipukul, dia menjerit dengan sekeras-kerasnya. Didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Kalau jin manusia mendengar jeritan orang yang dipukul di alam kubur ini, mereka akan tersungkur mati. Perhatikan ya, sendirian di alam kubur ini tidak ada yang menyelamatkannya kecuali apa? Kecuali akidah yang benar. Seorang mempelajari akidah yang benar. Ini wajib dia pelajari. Wajib dia tanamkan di dalam dirinya. Ya. Sebab berakidah dengan akidah yang benar ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Terdapat di dalamnya ketulusan, keikhlasan. Terdapat di dalamnya rasa harapan kepada Allah. Terdapat di dalamnya kemurnian mengarah kepada Allah dalam segala hajatnya, segala keperluan dan doanya. Terdapat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya murni hanya untuk Allah. Dan kemudian hati ini karena akidah yang benar ini mewarnai anggota tubuhnya dan perbuatannya, sehingga tampak sekali dalam keagamaannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari manfaat yang sangat indah bagi seorang hamba di dalam mempelajari akidah yang benar. Kemudian di antara manfaat mempelajari akidah, akidah yang benar ini adalah benteng bagi setiap mukmin dari segala ujian dan cobaan, ya, segala fitnah dan kerancuan. Apapun yang datang dari syubhat, dari fitnah, ya, dia diberikan kerancuan. Dengan akidah yang benar, dia akan mampu untuk menghadapinya. Dia tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Ya. Walaupun misalnya pada hari ini, dia sudah mempelajari akidah yang benar. Suatu saat datang kepadanya orang yang menyimpang pemikirannya, memberikan kepadanya kerancuan. Dia tidak mampu menjawabnya. Maka orang yang berakidah dengan akidah yang benar ini ibaratnya seperti kaca. Ya. Masuk kepadanya syubhat yang tertimpa debu. Kaca, debu ini tidak menembus kaca. Tidak mungkin menembusnya. Betul kotor kacanya. Ya. Karena syubhat kotor, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk ke dalam
hatinya. Begitu dia belajar dan belajar, seperti kaca dibersihkan, kembali mengkilat. Kembali mengkilat. Ini orang yang memiliki akidah yang benar. Tapi orang yang tidak memiliki akidah yang benar, itu seperti apa? Busa sabun ini yang dipakai untuk apa saja yang ada di depannya diserap semuanya. Yang bersih, yang kotor semuanya diserap masuk ke dalam. Jelas ya? Demikian. Maka ini perumpamaan yang sangat indah. Wajib kita memperhatikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Tidak mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an. Andai kata Al-Quran ini berasal dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran perbedaan yang sangat banyak. Tapi tidak, di dalam Al-Quran tidak ada perbedaan. Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Semuanya hal yang satu, hal yang kuat. Al-Quran ini adalah jawaban untuk apa saja dari kerancuan. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau sebuah perumpamaan untuk membantah atau membuat kerancuan kepadamu, kecuali kami akan tandingi dengan membawa kebenaran dan penafsiran yang lebih indah darinya, hal yang lebih bagus dari itu. Inilah akidah yang benar yang wajib, sewajibnya kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita berbicara tentang manfaat mempelajari akidah, ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sebab seakan-akan kita berbicara tentang Islam itu sendiri secara keseluruhan. Tentang Islam itu sendiri secara keseluruhan. Sebab Islam dengan makna umumnya juga dalam memurnikan akidah. Makna umum Islam, Islam mungkin kita sering dengar, Islam rukun Islam yang 5. Itu adalah bagian dari keislaman, rukunnya, pokoknya. Tapi kalau definisi Islam dengan definisi umumnya, didefinisikan oleh para ulama bahwa Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Terikat kepada Allah dengan ketaatan. Sebab dia orang berserah diri, maka dia terikat dengan ketaatan. Dan dia berlepas diri dari segala perbuatan mempersekutukan Allah dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Inilah Islam. Itulah agama Islam yang lurus. Kemudian di sini ada satu poin penting yang ingin saya jelaskan sebagai pendahuluan juga. Dasar-dasar dan pijakan di dalam mempelajari akidah. Dan ini adalah pembahasan tentang karakteristik umum akidah Islam. Jadi kita harus tahu bahwa akidah Islam ini punya karakter. Ada ciri yang membedakannya. Ciri yang wajib kita kenal. Wajib kita memperhatikannya. Islam ini diantara cirinya, diantara ciri akidah Islam ini, yang pertama, dia adalah akidah yang murni berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah murni berasal dari Allah. Ini saya pesankan. Sebab apa saja dari pembahasan akidah datangnya dari makhluk atau pendapat sebagian orang, pendapat sebagian kelompok, tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Sebab tidak mungkin ada akidah yang benar berasal dari manusia. Akidah yang benar itu tuntunannya berasal dari Allah. Karena itu ciri akidah ahli sunnah nampak di dalamnya penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan hal yang mencocoki fitrah manusia. Dan hal yang mencocoki akal sehat manusia. Tidak bertentangan dengan akal. Ini ciri umum akidah ahli sunnah. Ini ciri umum akidah Islam. 5 hal. Ia terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, terikat dengan Quran, terikat dengan hadis. Kemudian kesepakatan para ulama mencocoki akal dan mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah manusia. Karena itulah tidak ada satupun dari pembahasan akidah yang bertentangan dengan akal. Kalau ada yang merasa akalnya bertentangan dengan pembahasan akidah yang diterangkan oleh para ulama salaf disepakati, maka ini artinya akalnya harus diberi perawatan dahulu supaya dia normal kembali.
bisa berpikir dengan baik. Sebab itu akal tidak sehat namanya. Kalau dia bertentangan. Akal tidak pernah bertentangan dengan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Sama dengan sebagian orang ada yang masuk di dalam pembahasan sebuah hadis. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dikatakan, apabila matahari terbenam, maka matahari ini bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Bersujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah. Kita akan datang penjelasan tentang arsy, kita akan terangkan. Jadi matahari bersujud. Dan dia terus bersujud matahari ini sampai Allah perintah kepadanya, terbitlah kamu dari arah timur. Demikianlah matahari tiap hari. Sampai suatu hari Allah berkata kepadanya, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Begitu dia terbit dari arah yang terbenam, yaitu dari arah barat, maka itulah tanda hari kiamat. Maka datang sebagian orang di masa ini, dia menulis dalam sebagian buku, katanya ini hadis tidak masuk akal. Ya. Sekarang di Indonesia matahari terbenam, nah, tapi di Saudi sana masih kelihatan mataharinya. Dia mau sujud kemana? Ini menunjukkan bahwa ini hadis tidak masuk akal. Padahal jawabannya sebenarnya gampang saja, ya, bahwa akalnya yang tidak sehat. Akalnya yang tidak sehat, karena itu dia pertentangkan. Kalau akalnya sehat, berpikirnya mudah. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal ini. Untuk apa dia? Mempertentangkannya dengan akal. Kalau dia sendiri manusia, di dalam dirinya ada hal yang tidak diketahui dan dia yakin bahwa itu ada pada diri. Manusia punya roh. Ini yakin atau tidak punya roh? Semua yakin. Dia lihat orang meninggal, rohnya hilang, tidak bisa bergerak. Semuanya yakin. Tahukah dia rohnya apa? Roh ada pada dirinya, pada tubuhnya, dia tak tahu hakikatnya bagaimana. Maka tidak semua hal memang akal bisa merincinya, tetapi paling tidak itu tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan akal. Maka ini suatu hal yang hendaknya dipahami dari karakteristik akidah Islam, bahwa akidah Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar pijakannya Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, dia sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian dari ciri akidah Islam, akidah Islam itu memiliki as-sabat, memiliki kekokohan, tetap tidak berubah-ubah. Tetap tidak berubah-ubah. Maka kalau ada yang membaca sebuah pembahasan akidah, dan orang yang menganut akidah itu, mereka tidak pendapat di dalamnya, ini menunjukkan itu adalah akidah yang tidak benar. Kalau akidahnya benar, tidak mungkin ada perselisihan. Tidak mungkin ada silap pendapat di dalam pokok akidah itu. Itulah firman Allah yang saya bacakan tadi, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan banyak perselisihan. Kalau akidahnya benar datangnya dari Allah, pasti tidak ada perselisihan di dalamnya. Karena itulah akidah yang kita mereka ini. Ini adalah pembahasan akidah disepakati oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini. Dan para ulama ahli sunnah, ulama yang faqih di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menguraikannya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang bukti akidah yang benar. Saya beri contoh misalnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita akan datang nanti di dalam pembahasan tentang iman. Beliau memberikan definisi iman. Iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Iman, ucapan dan amalan. Kata Imam Al-Bukhari, saya berguru lebih dari 1000 guru. Perhatikan guru beliau sangat banyak sekali. Lebih dari 1000. Kata beliau tidak seorang pun dari gurunya kecuali berkata iman itu ucapan dan amalan. Perhatikan ya. Kira-kira akidah yang benar ini munculnya dari mana? Mereka bisa bersepakat seperti itu. Ya. Mereka bisa bersepakat dalam menguraikannya. Contoh lain misalnya,
Akan datang pembahasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, pembicaraan dari Allah. Beliau Imam Al-Lalaka'i, beliau dari ulama abad keempat juga, keempat kelima, sama dengan Imam Sulbuni, derajatnya, tingkatannya. Imam Al-Lalaka'i menulis buku Syarah Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau terangkan tentang Al-Quran itu kalamullah, dan beliau bawakan dari ratusan nama ulama dari masa para ulama terdahulu sebelum beliau hingga di masa beliau. 500-an. Itu pun saya katakan, ini 500, kalau saya sungguh-sungguh lagi mengumpulkannya, saya akan dapat lebih daripada itu. Semuanya ucapannya sama. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Adalah firman Allah, dan mereka menganggap keluar dari Islam orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silap besar. Karena itu akidah yang benar, cirinya adalah dia kokoh dan teguh. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Berbeda dengan akidah yang keliru. Hari ini dia tetapkan sifat 7. Besoknya sifat 21. Ya, imamnya sendiri yang menetapkan sudah rujuk dari ucapannya. Jadi di mazhab Al-Asy'ariyah. Mereka punya sifat 7. Mereka tetapkan, dan Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri itu sudah rujuk dari pendapatnya. Beliau akhirnya rujuk dan kembali ke pendapat Imam Ahmad yang mencocoki pendapat para imam yang lain. Dan untuk tobatnya ini Abdul Hasan Al-Asy'ari menulis 4 buku. Tapi buku-buku beliau 4 ini banyak, tidak banyak disebarkan oleh orang-orang yang mengikutinya sebelumnya. 4 buku ini, yang pertama Maqalat Al-Islamiyyin. Buku yang kedua Ibadah. Buku yang ketiga Risalah ila Ahli Sabah. Dan buku yang keempat, ada buku juga sebuah risalah beliau. Ya, semuanya menguraikan akidah ahli sunnah sama dengan para imam yang lain. Bahkan di buku beliau Al-Banah beliau berkata, ini adalah akidah saya. Ya. Saya cocokkan seperti dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan panutan para ahli sunnah. Maka perhatikan bahwa akidah mereka dari awalnya sifat itu sifat 7. Abdul Hasan rujuk dari ucapannya. Kemudian setelah itu datang pengikutnya Abu Mu'ali Al-Juwaini yang digelar dengan Imam Al-Hawaii. Dia menambah sifat ke-8. Perhatikan, dia silang pendapat mereka. Di pembahasan tentang takdir, orang-orang Qadariyah di dalam pembahasan masalah Al-Qadr itu 13 pendapat. Dalam masalah Al-Qadr. Ya, kira-kira bagaimana orang berakidah? Dia saja dalam menafsirkan satu kata ada 13 pendapat. Apa yang mau dia yakini? Apa yang akan dia yakini? Ini bukan ciri kebenaran. Akidah yang benar itu jelas. Dalilnya dari Al-Quran. Jelas dalilnya dari hadis. Disepakati oleh para ulama. Dia bukan hal yang dipertentangkan, bersilang pendapatkan. Di pokok akidah, warisan dari Rasulullah SAW. Akidah itu bukan masalah ijtihadiyah. Dia adalah tauqifiyah, hal yang tetap. Hal yang tetap tidak boleh berubah dan tidak boleh ada yang berbicara di dalamnya kecuali bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Harus datang sebagaimana mestinya, huruf per huruf dalam masalah akidah. Karena itu tambahan satu kata itu kadang dipermasalahkan oleh para ulama ahli akidah. Karena kata ini adalah kata yang tidak jelas di dalam membahasakan akidah. Iya. Satu kata kadang dipermasalahkan karena tidak jelas membahasakan. Ini menunjukkan bahwa akidah itu akidah yang sangat kokoh di kalangan mereka. Ini ciri dan karakteristik yang sangat menonjol dari ciri akidah ahli sunnah wal jamaah. Ciri akidah as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Kemudian di antara ciri akidah ini, akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah akidah yang terwaris, turun-temurun. Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada murid-muridnya para tabi'in.
Para tabi'in mengajarkannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Terus hingga pada hari. Karena itu para ulama kita tidak ada yang berbicara dalam masalah akidah itu berasal dari kantongnya sendiri. Berasal dari dirinya sendiri, tidak ada. Semuanya terwarisi. Kita belajar dari guru-guru kita. Guru-guru kita mereka belajar dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka belajar dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembahasan akidah. Tapi kalau akidah yang lainnya tidak seperti itu. Belajar betul diambil dari gurunya, tapi akhirnya di mana? Akhirnya mungkin kepada imam kelompoknya, ini kepada Al-Fulani, ini kepada si fulan, ini kepada si fulan, itu akhirnya. Tapi kalau akidah ahli sunnah tidak. Akhirnya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujungnya adalah Allah firman dan Rasulullah bersabda. Itu ujungnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah ciri umum yang membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang keliru. Akidah yang benar dan akidah yang keliru. Dan banyak lagi ciri yang lain dari ciri-ciri akidah salaf. Ya, buku yang akan kita bahas ini lumayan untuk tema pembahasannya. Saya pikir kemarin waktu mencukupi. Kemarin dijadwalkan 3 hari. Jadi setelah syafaat ada perubahan menjadi 2 hari. Hingga berakhiran Sabtu insyaallah malam. Karena itu saya berusaha untuk kita mulai masuk membaca buku ini dan menguraikan kandungan-kandungannya karena waktunya agak singkat. Jadi saya sudah terangkan di sini sebagai pendahuluan banyak hal. Saya sudah singgung tentang penulis buku Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Juga saya sudah singgung sedikit tentang judul bukunya dan isi pembahasan metode penulis, apa isi pembahasan penulis dalam buku ini. Kemudian saya sudah berbicara tentang manfaat dari mempelajari akidah dan pentingnya. Kemudian juga saya sudah berbicara tentang beberapa karakteristik umum dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka sekarang saya akan mulai membaca buku ini. Ini buku ada beberapa cetakan. Saya diberitahu sampai jam 10 ya. Baik, jadi buku ini, sebagaimana ciri buku ahli sunnah yang lainnya, semuanya dengan sanad. Ya. Dengan sanad bersambung kepada penulisnya. Ya. Semuanya dengan sanad bersambung kepada penulisnya. Jadi kalau misalnya ada buku dinisbatkan kepada seorang imam, ini bukunya misalnya Imam Syafi'i, ya, maka akan dirinci. Apa benar itu buku Imam Syafi'i atau tidak? Maka ada silsilah rawi-rawi yang menyambungnya. Itulah sanad. Dan ini adalah hal yang dimiliki oleh ahli sunnah. Dan alhamdulillah sampai masa ini pun kita berguru dari guru-guru semuanya memiliki sanad bersambung pada buku-buku para ulama. Apa kepada kutubus sittah, akidah maupun yang lain. Sehingga buku ini yang ada di depan kita. Ya. Kita memiliki sanad bersambung kepada Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Jadi di sini di awal buku diterangkan beberapa rangkaian silsilah periwayatan yang mungkin dari Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Saya mulai masuk dan membaca ucapan As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah dalam awal pendahuluannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selawat Allah semoga selalu tercurah pada keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd. Ya, ini pendahuluan khutbah. Pendahuluan
Sebab disyariatkan dalam penulisan, dalam berbicara, seseorang memulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran atau beberapa surah Al-Quran dimulai dengan pujian kepada Allah. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan banyak lagi dari surah Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi metode para ulama di dalam awal mereka menulis. Nah, ini sisi keberkahan. Berkah sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Nah, ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa mereka para imam ini tidak sembarangan menulis. Mereka ingin menggambarkan bagaimana tulisan itu yang betul-betul mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkata apa? فإني لما وردت آمنة طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا من أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. Kata beliau, saya tatkala saya memasuki kota Amir, saya memasuki kota Amir, dicetakan tertulis Amir begitu ya. Tapi di penjelasan tentang nama-nama negeri, ya, sebab ada buku yang merinci negeri-negeri Islam. Ya. Kota Amir ini tidak ditemukan di negeri Tobaristan. Ya, yang ada itu adalah Amir. Dan ini biasa, sebab ini buku asalnya dari manuskrip. Ya. Dan manuskrip itu kadang dal, kadang lam, kadang bisa kelihatan seperti dal. Dan semisal dengan itu. Tobaristan ini adalah sebuah negeri. Ya, sebuah negeri yang sekarang dia berada di wilayah selatan Iran. Ya. Dia di wilayah selatan Iran, Tobaristan. Tobaristan ini banyak lahir darinya para ulama. Salah satunya ahli tafsir yang masyhur Imam At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Tabari ini itu nisbat kepada Tobaristan. Nisbat kepada Tobaristan. Nah, baik. Jadi ini Tobaristan. Kata beliau wabilad Jilan dan negeri Jilan, mutawajjihan ila Baitillahil Haram. Saya waktu itu, jadi kata beliau begitu saya masuk ke negeri ini dan saya dalam melakukan perjalanan ke Ka'bah, ingin menunaikan ibadah haji maksudnya. Wa ziarah di qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram, dan mengunjungi berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Ya, di sini penulis membawakan bahasa menziarahi kubur. Ya. Dibahasakan dari negerinya pergi untuk ziarah kubur. Ada di dalam sebagian penggunaan ulama terdahulu, mereka kadang menggunakan kata menziarahi kubur, tapi mereka maksudkan adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah ke Masjid Nabawi. Apapun yang diinginkan, ini menggunakan kata kurang detail. Ya, sebab seorang Muslim, Nabi memberikan tuntunan, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Jadi siapa yang melakukan perjalanan ibadah itu hanya boleh pada 3 masjid saja. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan ketiga Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berangkat ke sebuah negeri, dia ingin iktikaf di masjid di negeri itu, bukan dari 3 masjid ini, itu tidak dibolehkan. Sebab Nabi hanya bolehkan 3 saja. Jelas ya? Hanya bolehkan 3 masjid, apalagi kepada demikian pula kepada kubur Nabi. Dan disyariatkan seorang safar khusus untuk ke kubur Nabi. Syariatnya apa? Syariatnya dia safar ke Madinah untuk masjid Nabi. Tapi kalau dia sudah sampai ke Madinah, dia ingin ziarah juga kubur Nabi, boleh saja. Dalam masalah. Ya. Tapi awal kali niatnya ziarah adalah ziarah ke masjid Nabi, bukan kepada kubur. Kira ya. Kalau dia tiba di
Medina, di sana ada kubur Nabi yang dia kunjungi, boleh saja. Ya, dia datang ke kubur Nabi, hanya memberi salam saja. Itu namanya memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hal yang dimaklumi, bukan berdoa kepada beliau, bukan memohon hajat kepada beliau. Sebab Nabi sama dengan makhluk yang lain. Beliau adalah hamba. Yang dikatakan abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Beliau hamba tidak memiliki manfaat dan bahaya. Sama dengan hamba yang lain. Tapi beliau adalah rasul. Allah jadikan sebagai perantara antara Allah dan antara manusia. Ini kedudukan yang melebihkan beliau di antara manusia. Adapun dalam masalah ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada Nabi sama sekali. Dan doa termasuk dari ibadah. Doa itu hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Imam As-Sabuni menguji negeri ini untuk menunaikan ibadah haji, maka sebagian para sahabat beliau, murid-murid beliau di negeri itu, mereka meminta kepada Imam As-Sabuni untuk mengumpulkan beberapa pasal pembahasan dari pokok akidah, dari usuluddin. Sini dibahasakan dengan kata usuluddin. Sebab pembahasan akidah itu banyak namanya di kalangan ulama terdahulu. Kadang disebut usuluddin, pokok agama, kadang disebut akidah, kadang disebut i'tiqad, kadang disebut as-sunnah, kadang disebut as-syariah, kadang disebut dengan nama as-syariah. Ini 5 penamaan dari nama-nama akidah. Dan dia adalah penamaan yang menggambarkan tentang akidah itu secara umum. Baik. Usuluddin alladhi istamsaka biha alladhina madaw min a'immatid din. Ini adalah pokok agama yang dipegang oleh para imam terdahulu dari para imam agama ini, panutan agama ini. Jadi di sini Imam As-Sabuni mengumpulkan, perhatian, mengumpulkan, bukan bikin sendiri. Beliau hanya merangkai riwayat akidah keyakinan yang diwarisi dari ulama terdahulu. Diwarisi dari ulama terdahulu. Yang dipegang oleh para imam terdahulu. Dan ulama kaum muslimin terdahulu. Dan para as-salaf as-salihin. Yang kalau dikatakan kata as-salaf as-salihin, as-salaf maksudnya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini salaf as-salihin. Ya. Ini istilah yang kebanyakannya digunakan untuk para salaf as-salihin. 3 generasi pertama. Walaupun ulama setelahnya ini menggunakan penggunaan istilah salaf lebih luas daripada itu. Untuk 3 generasi pertama dan imam setelahnya yang berpegang teguh dengan keyakinan yang dipegang oleh 3 generasi pertama. Semuanya disebut sebagai as-salaf as-salih. Ya, jelas ya. Maka di sini ada satu poin pembahasan dan metode dalam mempelajari akidah. Bahwa akidah itu diambil dari guru. Akidah itu diambil dari mana? Dari guru, bukan belajar sendiri. Bukan baca sendiri. Orang yang baca sendiri itu sulit untuk lurus pemahamannya. Sulit untuk lurus pemahamannya. Ya. Dan Syekh di sini rahimahullah, beliau akan menyebutkan akidah yang para ulama terdahulu memegangnya, bersepakat di atasnya. Ya. Ini metode beliau. Mempelajari dan mengambil dari guru. Mengambil dari guru. So, kalau dia belajar sendiri, inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi kesalahan di dalam akidah, di dalam memahami, Dan kita memahami dalam masyarakat kita tersebar sejumlah pembahasan akidah yang keliru. Asalnya keren. Mereka tidak mengambil dari guru yang kokoh di atas akidah. Seperti contoh misalnya kalimat yang sering kita dengarkan dalam masyarakat, ya. Bahkan di masa dahulu pernah ada judul-judul sinetron, ya. Dengan itu saya pernah baca judul-judul sinetron seperti itu judulnya. Ya. Judulnya Tuhan ada di mana-mana. Ya. Ini akidah keliru. Akibat apa? Baca sendiri.
Ya Tuhan ada di mana-mana, subhanallah. Bagi orang yang berakidah yang benar, kaget dia. Tuhan ada di mana-mana, berarti Tuhan itu banyak. Ya kan begitu? Ya, bukan lagi satu. Ada di mana-mana, berarti Allah bilang tempat yang kotor atau tempat yang tidak baik. Ya. Dan ini sudah saya katakan, ciri akidah yang benar itu, akal yang sehat tidak menerimanya. Fitrah pasti menentangnya. Ya. Pasti menentangnya. Nah, dan dalam pembahasan akidah yang diterangkan oleh Imam Al-Sabuni, akidah yang benar. Bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah itu di atas langit. Beristiwa di atas arsy. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jelas ya? Demikian. Maka ini dari pembahasan akidah, ucapan Tuhan ada di mana-mana, kekeliruannya karena apa? Subhanallah, karena banyak sendiri. Dia mungkin baca ayat-ayat hadis yang menggambarkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Akhirnya muncul ucapan bahwa kalau begitu Allah di mana-mana. Padahal maksudnya memang tadi ilmu Allah di segala sesuatu, tapi dia keliru dalam pembahasannya. Ini karena tidak mengambil dari guru. Dia kata dia mengambil dari guru, tidak mungkin dia akan berucap dengan ucapan yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka ini pentingnya seorang mengambil akidah dari guru. Dan perhatikan Imam Al-Bukhari, saya sebutkan tadi. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru, semuanya gurunya berkata iman itu ucapan dan amalan. Perhatikan dari 1000 guru, berarti beliau ini paling tidak belajar ulang akidah itu kepada 1000 guru. Kalau tidak, beliau hadir di majelis dan gurunya mengajar akidah. Sebab kok bisa beliau mengumpulkan dari 1000 guru ucapannya? Ya. Menunjukkan bahwa beliau betul-betul belajar dan mengambilnya dari guru. Dan inilah sayangnya kita di masa ini. Ya, terlalu banyak bergampakan. Saya sudah belajar akidah. Oh sudah. Berapa buku yang dibaca? Oh saya sudah baca 1 buku. Saya sudah khatam. Ayo kita belajar ulang lagi. Enggak, saya sudah pernah belajar. Beda dengan ulama dahulu. Mereka sudah belajar lagi ke guru, belajar lagi ke guru. Diulangi lagi. Maka bisa dibayangkan bagaimana kuatnya akidah di dalam baca. Tapi ini baru baca sekali sudah menjadi pahlawan kesian. Akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan di dalam pembahasan akidah. Karena itulah kita wajib untuk banyak mengulangi ya, dan mempelajari akidah yang diterangkan oleh para ulama as-salafiyyin. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadaru wa da'u an-nas ilayha fi kulli shay wa nahaw amma yudadduha wa yunafiha jumlat al-mu'minin al-musaddiqin al-muskinin wa walaw fi ittibaiha wa adaw fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha wa ahrazu li anfusihim wa liman da'uhum ilayhi bi barakataha wa khairaha. Nah, kata beliau rahimahullah, para ulama Islam yang terdahulu ini, saya akan menyebutkan ya, akidah yang dipegang oleh para ulama Islam. Ya, para ulama Islam terdahulu mereka memberi hidayah kepada manusia dengan akidah, mendakwai manusia pada segala keadaan dengan akidah, dan mereka melarang dari segala akidah yang berseberangan dengannya dan akidah yang menyelisihinya, bertentangan dengannya. Mereka melarang kaum mukminin al-musaddiqin yang membenarkannya, yang bertakwa kepada Allah. Dan mereka memberikan loyalitas pada orang yang mengikuti akidah itu. Dan mengadakan permusuhan pada orang yang membenci ya, akidah tersebut. Ya, dan mereka mengkafirkan siapa yang meyakini selainnya. Ya, ini dalam masalah mengkafirkan. Ini bukan hukum pada setiap pembahasan. Ya, dia adalah pada pokok-pokok akidah yang disepakati. Sebab kalau dia pokok akidah disepakati, itu artinya siapa yang menyelisihinya, dia telah mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, mengingkari kesepakatan para ulama. Ya, dan perbuatan menyelisih Al-Quran, hadis dan kesepakatan ulama ini, itu tidak tergambar berasal dari seorang yang masih muslim. Iya, jelas ya. Ini akan kita lihat insyaAllah pada pembahasan. Kata beliau, wa ahradhu li anfusihim. Dan mereka berbenteng dengan akidah.
Jadi akidah ini dijadikan sebagai benteng. Dan ini salah satu manfaatnya. Waliman da'uhum ilaiha barakataha wa khairah. Dan mereka berbenteng dengan akidah ini, dan kepada siapa yang mereka dakwai, mereka membentengi diri dengan keberkahan akidah ini dan kebaikannya. Sebab akidah ini punya banyak berkah dan kebaikan. Sebagiannya telah kita terangkan. Wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha, istimsakihim biha, wa irsyadil ibadi ilaiha, wa hamlihim iyyahu 'alaiha. Ya, dan mereka telah berpulang ke rahmat, mereka sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal dalam keadaan mereka sudah mengedepankan pahala akidah ini kepada umat. Ya, mereka sudah membuat umat berpegang teguh dengan akidah ini, mengarahkan umat para hamba kepadanya, dan membuat umat menyandang akidah ini. Jadi ini sifat dari akidah yang akan beliau. Jelas ya? Jadi secara umum di sini Imam Al-Taburi menjelaskan apa sebab beliau menulis buku ini. Jadi sebab beliau menulis buku ini karena beliau diminta oleh sejumlah murid beliau untuk membuat buku ini. Ada permintaan. Kemudian yang kedua, metode beliau dalam menyusun buku, yang pertama beliau mengumpulkan apa yang ditulis oleh para imam terdahulu dari a'immatus salaf. Tidak ada yang keluar dari beliau. Ini sekedar dikumpulkan, rangkaian apa yang dituliskan oleh para a'immat terdahulu. Dan beliau sebutkan sifat dari akidah imam terdahulu itu. Itu adalah semua dakwah mereka kepada manusia, hidayah yang mereka sebarkan di semua manusia. Dan mereka melarang manusia untuk menyelisihinya, menentang akidah ini. Ya. Nah, kemudian kata Al-Taburi, "Fastaqartu Allah Ta'ala." Maka saya pun istikharah kepada Allah. Ya. Perhatikannya dari etika para ulama. Ya. Sebenarnya menulis yang seperti ini amanah yang sudah sangat sahih. Bersama dengan itu, mereka juga memohon istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata beliau, "Wa asbattu fi hadzal juz' ma tayassara minha ala sabil al-ikhtisar." Dan saya menulis di dalam buku ini apa yang dimudahkan dari akidah dengan metode yang ringkas. Jadi beliau sengaja tidak panjang tapi ringkas. Ya. Kalau metode ulama terdahulu seperti Imam Al-Taburi dan sebelumnya, biasanya setiap hadis mereka melakukan sangat-sangat periwayatan. Tapi di sini Imam Al-Taburi tidak, beliau meringkas. Ada sangat periwayatan pada sebagian hadis, tapi itu tidak banyak. Itu pun kita di dalam pembahasan ini banyak sangat periwayatan kita tidak baca untuk meringkas waktu. Kita hanya membaca isi matan dari sanad. Maka kata beliau, "Raja'a yantafi'a bihi ulul albab wal absar. Wallahu subhanahu yuhaqqiqu adh-dhann wa yujzil 'alaina al-madh bil-tawfiq wal istiqamah 'ala sabil ar-rushd wal haqq bi mannihi wa fadlihi." Ala sabil ar-rushd wal haqq bi mannihi wa fadlihi. Kemudian beliau berkata, "Saya tulis buku ini dengan ringkas, dengan harapan." Ini doa dan harapan beliau. Semoga Allah menjadikan buku ini diambil manfaatnya oleh orang yang punya hati dan punya pandangan mata. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sangkaan saya ini dan melipat gandakan karunia-Nya dengan taufik. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan istiqamah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan kemuliaan dan anugerahnya. Dengan kemuliaan dan anugerahnya. Ya, ini doa dari Imam Al-Taburi menunjukkan semangat beliau yang baik dan kecintaan beliau terhadap kaum mukminin agar supaya mereka berada di atas jalan yang lurus, di atas metode yang dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baik, sudah lewat 3 menit dari waktu. Ini selesai sudah pendahuluan dari Imam Al-Taburi, kita sudah baca. Dan insyaallah taala setelah sholat asar nanti, sesi kedua setelah sholat asar nanti, kita akan lanjutkan masuk ke dalam pembahasan. Ya, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.